Nah, para guru itu juga harus memposisikan dirinya. Dia dihormati bukan karena fisiknya, tapi karena ada ilmunya. Nah, sekarang kalau belajar ilmu tasawuf, ini kan karena Bidayatul Hidayah itu lebih cenderung ke tasawuf, Pak. Tentang akhlak. Akhlak itu adalah implementasi dari iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang guru itu dia harus menyadari bahwa ilmu itu sesungguhnya milik siapa? Milik Allah. Maka para guru itu sedang membawa jubahnya Allah Al-Alim. Sedang membawa jubahnya Allah Al-Alim yang maha memiliki ilmu. Maka jangan pernah angkuh, jangan pernah sombong dengan ilmu. Sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai sebuah rasa takzim kita agar ilmu yang kita kaji ya sumbernya dari Imam Al-Ghazali yang dikenal dengan Syekh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali ya, maka kita pun harus menyampaikan rasa terima kasih kita kepada Imam Al-Ghazali dengan kita awali membaca doa tawasul kepada beliau. Mudah-mudahan alam kuburnya Allah tempatkan pada tempat yang terindah, raudhah min riyadil jannah, dan juga dimasukkan dalam barisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kitab Imam Al-Ghazali yang saya pilih? Karena satu, memang saya waktu kuliah banyak juga mengkaji tentang kitab-kitab Imam Al-Ghazali, dan kitab-kitab Imam Al-Ghazali itu banyak dipelajari baik di S1, di S2, S3, di dunia kampus pun masuk ya. Kenapa? Makanya beliau ini ada dua ulama besar yang dikagumi bukan saja oleh orang-orang Islam, tapi orang-orang Nasrani pun kagum. Salah satunya adalah Imam Ghazali, yang kedua adalah Salahuddin Al-Ayyubi, pembebas Masjidil Aqsa ya. Beliau ini dikagumi sama oleh orang-orang Nasrani, bukan saja orang Islam. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mengenal sosok singkat tentang Imam Al-Ghazali melalui karya-karyanya yang begitu sangat luar biasa, dan selama hidupnya itu sangat produktif. Kenapa? Beliau ini mengejawantahkan tentang surat Al-Alaq yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW ya, yaitu surat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad di Gua Hira, di mana isinya dari ayat 1 sampai 5 itu kaitan dengan yang namanya ilmu. Di dalam surat Al-Alaq itu Allah menyampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Ya, alladzi 'allama bil qalam. Nah, itu ada kalimat alladzi 'allama bil qalam. Ya. Jadi untuk bisa mendapatkan ilmu salah satunya adalah melalui perantaraan tulis menulis. Makanya ulama ya itu menulis. Zaman Rasulullah SAW itu ketika Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan wahyu itu ada yang nulis. Ya tentu dengan kondisi yang ada yang ditulis di batu, ada yang ditulis di pelepah kurma, ada yang ditulis di kulit, ada yang ditulis di tempat-tempat tertentu ya kan. Makanya itu pembukuan Al-Quran memakan waktu yang cukup luar biasa lama. Karena itu mengumpulkan, selain memang para penghafal banyak yang gugur waktu perang Badar, tapi memang ada yang namanya artefak peninggalan para sahabat yang gugur, para penghafal Quran itu ada peninggalan tulisannya sehingga dikumpulkan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali itu meninggalkan sebuah warisan ya tentang kitab-kitab karya Imam Al-Ghazali yang fenomenal, begitu sangat luar biasa. Dalam kitab dalam bidang ilmu teologi tentang keagamaan ya, itu banyak. Ini yang terangkum itu hanya ada 8 ya, padahal sebenarnya banyak, lebih banyak lagi. Ini tentang ilmu tentang keagamaan, ada Al-Munqidh min al-dhalal dan seterusnya ya. Kemudian ini singkat saja karena memang bukan ini yang kita ingin bahas.
Kemudian yang kedua dalam bidang filsafat, ini yang banyak masuk ke kampus-kampus Pak. Yang paling sangat fenomenal adalah tahafut al-falasifah. Sebenarnya ada lagi tahafut. Jadi Imam Al-Ghazali itu adalah pemikir yang luar biasa. Dulunya itu sangat liberal Pak, awal-awal itu ketika menjadi seorang filosof. Ya, seorang filsafat itu biasanya kadang-kadang liberal. Di Indonesia ini kan kayak model Gus Dur kan. Gus Dur ada orang yang mengecap liberal kan, kalau kelompok-kelompok tertentu. Ya. Sahabatnya Gus Dur almarhum juga ada Profesor Dr. Buya Syukur Indramayu. Itu keilmuannya luar biasa juga. Itu dianggap liberal juga. Nah, Imam Al-Ghazali ketika menggeluti dalam bidang filsafat, karena beliau ini senang belajar ke luar negeri, keliling kemana-mana gitu kan. Banyak sahabat-sahabat saya termasuk ada Ulil Absor ya. Dulu kan saya aktif juga di Lakpesdam. Lakpesdam itu lembaga kajian sumber daya manusia. Itu anak mudanya NU ya. Sekarang ketuanya Erick Thohir. Dulu Ulil Absor. Ulil Absor itu adalah menantunya Kiai Haji Mustafa Bisri. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang pemikiran-pemikiran Imam Al-Ghazali itu kalau belajar tentang ilmu filsafat itu luar biasa, ya. Tapi kalau kita orang-orang yang ada di pondok pesantren yang memang dia lebih cenderung sami'na wa ata'na, itu agak bertentangan. Maka nanti dalam perjalanannya Imam Al-Ghazali itu akan menemukan tentang kedamaian melalui pendekatan suluk, namanya tasawuf. Sampai kemudian akhirnya dalam perjalanan itu menuju Mekah ya, melakukan ibadah haji, nanti akan mengarang sebuah kitab yang fenomenal yang dikenal di masyarakat luas yang disebut dengan Al-Ihya Ulumuddin ya. Jadi menghidupkan tentang ilmu-ilmu agama. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah kitab Tahafutul Falasifah itu adalah pembantahan terhadap yang namanya filsafat. Di filsafat itu ada yang namanya, salah satunya yang terkenal di filsafat Islam itu ada namanya Al-Farabi. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang barat belajar ilmu filsafat dibilang melalui yang namanya keagamaan, Tuhan itu tidak ada. Adanya Tuhan, nah itu filsafat nih. Adanya Tuhan itu karena ada yang meyakini. Kalau tidak ada yang meyakini bahwa Tuhan itu tidak ada, kenapa? Itu permainan logika. Ya. Makanya ada orang yang jago retorika, biasanya aliran-aliran yang dianggap sesat, yang belum lama ini termasuk yang disampaikan oleh Panji Gumilang, ya, yang kemudian sekarang juga beredar yang agak mirip-mirip namanya Saiful Karim. Pernah dengar ya? Kalau di YouTube tuh banyak. Kalau Ustaz Jainuddin tau ya, Saiful Karim. Itu pemikirannya kalau orang sepintas luar biasa. Dan itu dikagumi. Saya waktu sebulan yang lalu ketemu dengan orang Jawa, ya, mohon maaf kalau ada etnisnya disebut. Itu saya kira dia Muslim, ternyata kejawen. Ya, kejawen. Dia pengagum Saiful Karim. Ya, Saiful Karim. Banyak mengkritisi tentang ayat, banyak mengkritisi tentang ritual-ritual keagamaan dalam keseharian kita. Itu banyak dikritik oleh Saiful Karim, yang memang nggak sesuai kalau orang yang belajar itu. Tapi bagi orang-orang yang memang dia hanya mengedepankan dimensi logika, Pak, itu masuk. Ya, karena semua ajaran agama tidak mesti harus masuk akal. Walaupun Sayyidina Ali sempat menyampaikan la dinan liman la aklalahu. Sayyidina Umar Ibnul Khattab pun menyampaikan bahwa tidak dianggap orang yang beragama ketika logikanya nggak dipakai. Memang Islam diajarkan untuk kritis, tapi kritisnya juga ada batasan. Tidak semuanya bisa dikritisi. Nah, kitab Tahafutul Falasifah adalah tentang bagaimana pembantahan terhadap filsafat yang sebenarnya pernah beliau ungkapkan, kemudian dibantah oleh dirinya. Kemudian dalam bidang tasawuf, nah makanya ada baru Bidayatul Hidayah muncul. Dalam kitab tasawuf ada Al-Munqidh, ya, ada Al-Ihya, ada yang memang juga dibahas di kalangan NU namanya Kimyatus Sa'adah, yaitu kimia kebahagiaan.
Nah, saya pernah ngaji juga itu Kimyatus Sa'adah. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kitab Bidayatul Hidayah kenapa dikaji saat ini? Karena memang kajian kita biar fokus, yaitu tentang adab, tentang akhlak. Sebagaimana yang saya sampaikan waktu awal-awal pertemuan, bahwa akhlak itu definisinya apa? Lupa kan? Ya karena nggak dicatat, jadi lupa. Ya kan? Padahal alladzi 'allama bil qalam, harus ada catat mencatat. Ya. Jadi kalau nggak dicatat pasti lupa. Begitu keluar yang diingat adalah ini makanannya enak apa kagak. Kalau ada makanan, kalau nggak ada makanan diomongin juga. Ngaji di Masjid An-Nur kagak ada makanannya, kagak asik, nggak kayak di masjid lain. Kayak gitu, ntar diomongin begitu. Ya kan? Bukan tentang isi ilmunya. Ya, nah, makanannya yang disorotin. Ya. Kenapa kita harus catat mencatat? Allah itu sangat tahu Pak, manusia ini tempatnya lupa. Makanya allama bil qalam, alladzi allama bil qalam. Baru allamal insana ma lam ya'lam, yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Begitu lupa lihat buku. Makanya ulama dulu kalau nggak ngarang kitab, Pak, ilmunya nggak nyampe. Nah, kan? Kalau ulama dulu ngarang kitab, saya pun ngarang kitab. Kalau ini kitab kuning, saya kitab putih. Alhamdulillah saya sudah 19 buku saya tulis, Pak. Ya, salah satu buku yang bestseller itu, ada beberapa yang bestseller sebetulnya. Buku yang saya tulis itu judulnya adalah Jalan Keseimbangan, The Balanced Ways. Ya. Dan itu buku itu sudah kemana-mana beredar itu, sampai ke Malaysia, Singapura, Thailand. Ya. Ada lagi buku yang kemudian saya mencoba menjelaskan tentang bagaimana cara mengubah energi negatif yang ada di dalam diri kita, bukan dibuang, tapi dirubah menjadi energi yang positif. Ya. Ada lagi buku yang saat ini jadi pegangan juga bagi jamaah haji dan umroh, yaitu tentang membahas keseimbangan ibadah haji antara ritual dan spiritual.